Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata warga semuanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu lagi kesekian kalinya malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa membawa suatu semoga pertemuan pada malam hari ini nanti bisa menghasilkan manfaat buat saya pribadi terutama dan lebih umum lagi kepada batang warga semuanya. Selamat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kata warga semuanya, pada malam hari ini saya akan membahas tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kutip ya, saya merujuk ke dua ayat nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Dan yang berikutnya adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Sekarang saya akan merujuk ke surat Al-Baqarah dulu ayat 21 yang bunyinya, kata warga semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, ini artinya ya, wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kewajiban kita setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah ya, perintah Allah kita adalah menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti beribadah. Jadi kata-kata u'budu ya, itu seakar dengan kata-kata ibadah ataupun ubudiyah, itu beribadah. Beribadah ini dalam makna ritual yang mungkin perwujudannya dalam syariat Islam adalah dengan melaksanakan sholat, atau sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan tema yang telah kami bahas beberapa waktu yang lalu ya, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Di awal surat Al-Baqarah itu disebutkan itu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu disebutkan di situ ya, ciri orang yang bertakwa, tanda-tandanya adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Nah, ini bisa dikaitkan atau dimunasabahkan dengan ayat ini, dengan surat Al-Baqarah ayat 21 ini, bahwa memang tujuan kita ataupun Allah merintahkan kepada kita setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sebagai orang muslim, orang Islam, beribadah tersebut diwujudkan secara ubudiyah atau ritual dalam bentuk sholat 5 waktu sehari dan semalam. Ya, tujuannya ya, Allah menghendaki ya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita sholat, kita beribadah, sembahyang sehari semalam 5 kali minimal ya. Ada zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Mungkin ditambah lagi dengan sholat malam, sholat tahajud, ditambah lagi dengan sholat duha ya. Itu yang sunnah, tapi yang wajib adalah sebanyak 5 kali sehari semalam. Tujuannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini kan ini kan seirama ya, punya urgensi atau substansi yang sama dengan awal surat Al-Baqarah tadi ya. Hudalil muttaqin alladzina yuqimuna sholata. Orang-orang yang bertakwa ya. Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang bertakwa itu siapa? Yang mendirikan sholat. Nah, sementara di sini di surat Al-Baqarah ayat 21 disebutkan juga, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu ya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kurang lebih jika dikaitkan makna ibadah di sini ya, makna sembahlah, makna beribadahlah ataupun sembahlah, kalau bahasa Jawa mungkin manembah begitu, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini adalah melaksanakan atau mendirikan sholat 5 waktu sehari dan semalam, dengan tujuan kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa? Menjauhi segala larangan Allah, melaksanakan semua perintah Allah, ataupun sebaliknya
apapun kewajiban yang Allah tetapkan pada kita laksanakan, dan apapun hal-hal yang merupakan larangan dari Allah SWT kita jauhi. Karena apa? Di ayat yang lain kata warga semua juga sering juga banyak disebutkan oleh Al-Quran ya, bahwa sholat itu bisa mencegah kita, pelakunya, orang yang melaksanakan sholat, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan fahsya, dan perbuatan yang mungkar. Ini kan saling terkait lagi. Jadi di antara pengertian dari takwa adalah menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan yang dilarang ini adalah diantaranya al-fahsya wal mungkar. Jadi kita dengan sholat menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Takwa itu diantara wujudnya adalah menjauhi perbuatan fahsya wal mungkar. Begitu harapannya. Jadi mestinya orang yang sudah bisa menegakkan sholat ya secara penuh, secara sempurna sehari semalam sebanyak 5 kali, syarat rukunnya juga dipenuhi dengan baik, insya Allah dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar ya, yang fahsya, yang keji, juga akan terdorong ya, dimudahkan oleh Allah untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya saya akan beralih ke ayat yang kedua yang tadi saya sampaikan di awal, kata warga semuanya, yaitu surat Al-Dzariyat ayat 56. Ya, saya bacakan ini sudah sering sekali dibahas oleh para ustadz, para guru-guru kita, para ulama ya, ataupun para kiai ya. Ini juga sangat terkait dengan tadi Al-Baqarah ayat 21 tentang konsekuensi dari penciptaan Allah kepada kita manusia ya, sebagai konsekuensi lebih lanjut setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah ya. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Bukan untuk yang lain, untuk beribadah kepadanya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya kurang lebih, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Liya'buduni. Ya, itu ada kata-kata liya'buduni. Ni itu artinya merujuk ke Allah. Jadi tidak lain aku Allah ciptakan jin dan ciptakan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah menciptakan kita ya, manusia ataupun jin ya. Jin kan tidak makhluk yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, itu kan kategori makhluk yang gaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, karena mungkin alamnya alam yang lain ya. Kalau alam itu hanya mungkin hanya Allah yang tahu alam seperti itu, yang tahu. Atau mungkin Nabi kita Nabi kita bisa mengetahui alam gaib ya, karena beliau pernah bertemu dengan malaikat, bahkan beliau juga pernah bertemu dengan iblis dan sebagainya ya. Itu artinya memang ada dua alam nyata yang kita sehari-hari dan juga alam gaib. Di antara alam gaib itu adalah ada alam jin ya, ada alam jin, alam setan. Nah, berarti ada dua entitas ya, ada jin, ada manusia yang sama-sama diciptakan oleh Allah dengan tujuan ya. Allah menciptakan mereka, bangsa jin dan juga kita bangsa manusia, untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, waktu yang kita jalani sehari-hari ya, dari pagi bangun tidur sampai nanti tidur kembali ya, itu harusnya ya semuanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah di sini lebih luas dari sekedar yang tadi dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ibadah di sini bisa bermakna lebih luas lagi ya. Ibadah bisa berdimensi berdimensi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdimensi horizontal kita dengan makhluk yang lain ya, dengan sesama manusia, dengan lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mestinya dalam segala hal yang kita lakukan ya, dari semenjak kita
bangun tidur sampai nanti tidur kembali, seyogianya, idealnya semuanya adalah dalam bentuk, semuanya adalah dalam rangka ibadah. Artinya semuanya harusnya bernilai ibadah, berdimensi ibadah. Artinya apa? Itu mengandung unsur kebaikan-kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat yang mencatat amal-amal kita sebagai perbuatan yang bernilai ibadah. Ya, baik itu yang sifatnya vertikal ataupun horizontal dengan sesama makhluk, ya. Entah itu manusia, entah itu alam sekitar, entah itu mungkin binatang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengacu kepada hadis ataupun sunnah Nabi, kata warga semuanya, ya, di antara ciri suatu amal, suatu perbuatan yang bisa dianggap sebagai ibadah, ya, terutama ini untuk perbuatan-perbuatan yang non ubudiyah, ya, yang non vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa itu? Di antara cirinya adalah kita bisa atau memungkinkan sekali kita mengawalinya dengan basmalah, dengan bismillah. Jadi segala perbuatan, ya, segala perbuatan sekecil apapun ataupun apalagi sebesar apapun, sebanyak apapun, sesedikit apapun, ya, kalau kita layak, ya, sangat pantas, sangat layak, sangat mungkin bahasa Jawanya wangun mengawalinya dengan bismillah, ya, berarti itu bisa berpotensi bernilai ibadah. Dan memang Nabi sendiri mengajarkan kepada kita agar segala perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik itu harusnya, ya, idealnya diawali dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka dari itu, dari kita bangun pagi sampai nanti tidur lagi, ya, bangun tidur sampai nanti tidur lagi, seyogyanya, ya, seharusnya segala perbuatan kita diawali dengan basmalah, yang itu mengandung arti bahwa semua perbuatan kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali adalah perbuatan-perbuatan yang baik, ya, karena bisa diawali dengan bismillah, sangat layak, wangun, pantas, ya, diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mungkin perbuatan yang jelek itu, ya, perbuatan yang buruk, baik buruk untuk diri sendiri ataupun orang lain, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, diawali dengan basmalah. Nah, misalnya kita akan mencuri, bismillah itu tidak patah sama sekali, ya. Jadi memang nggak mungkin bernilai ibadah karena itu mencuri, perbuatan buruk, ya. Jadi nggak mungkin bernilai ibadah sehingga tidak layak diawali dengan basmalah. Akan zina, naudzubillah, basmalah. Akan judi, akan minuman keras, yaitu basmalah. Ya tidak mungkin, tidak layak dan tidak pantas sama sekali karena itu bukan perbuatan baik, ya, sehingga tidak mungkin diawali dengan basmalah karena tidak mungkin bernilai ibadah sama sekali. Begitu. Nah, demikian tadi kata warga semuanya sedikit urian, ya, tentang tujuan Allah menciptakan manusia, ya, juga menciptakan jin, ya, jin dan manusia ataupun sebaliknya manusia juga dengan manusia dan jin. Kita lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bisa dua dimensi, ya. Kata marco semuanya, ada dimensi yang vertikal, ya, hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bisa diimplementasikan dalam bentuk ritual seperti sholat, ya, atau mungkin puasa, atau mungkin membaca Quran dan lain sebagainya. Ada juga ibadah yang berdimensi horizontal. Ada juga ibadah yang berdimensi horizontal, kita dengan sesama manusia, sesama makhluk alam sekitar, ya. Itu bisa dimaknai ibadah sejauh dalam kita berhubungan ataupun bermuamalah antara kita dengan sama makhluk adalah dalam sinaran nilai-nilai kebaikan. Artinya segala hal yang kita lakukan, ya, kita perbuat antara kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain dalam kerangka nilai-nilai kebaikan. Nah, dan tadi salah satu syaratnya, ya, disarankan oleh Nabi kita agar segala hal yang bernilai kebaikan yang akan kita lakukan awalilah dengan basmalah agar bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.